Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Meli Auliandani dari kelas Manajemen 21F. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 2 dari buku Akuntansi Manajemen dengan karangan Sepbiariska Manurung dan kawan-kawan. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Apa sih konsep dasar akuntansi manajemen itu? Dari segi bahasa akuntansi manajemen, terdiri dari kata akuntansi dan manajemen. Menurut Warasasmita dan kawan-kawan pada tahun 2002, akuntansi merupakan pekerjaan yang menyangkut uraian maksud, penyusun dan analisis pembukuan suatu badan usaha. Sedangkan produk akhir dari akuntansi adalah laporan keuangan suatu entitas. Dan menurut Hasanuh pada tahun 2011 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk pengambilan kebijakan entitas. Informasi ekonomi yang disajikan berupa laporan keuangan suatu entitas dalam laporan keuangan minimal mencakup atas neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Dan ada juga pendapat dari Jaziyuddin pada tahun 2013 mendefinisikan akuntansi sebagai disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara lebih efisien dan mengevaluasi kegiatan entitas. Jika dilihat dari proses akuntansi dimulai dengan pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas, sedangkan pelaporan tersebut dalam bentuk laporan keuangan. Nah, ada 7 keahlian yang sebaiknya dimiliki oleh seorang yang menduduki pada posisi manajemen, yaitu keahlian dalam rekrutmen sumber daya manusia atau SDM, dan yang kedua, disiplin dan penilaian, yang ketiga, memimpin rapat, yang keempat, menulis laporan, yang kelima, presentasi, yang keenam, finansial dasar. Keahlian dalam finansial dasar tersebut merupakan keahlian dalam manajemen keuangan dan akuntansi manajemen. Manajemen menurut Tampu Bolon pada tahun 2013 merupakan proses adaptasi suatu entitas untuk menghasilkan biaya produksi yang efisien sebagai dasar penetapan harga, mutu berstandar internasional dengan gaya desain yang dapat diterima secara global. Dengan demikian, dari uraian di atas, maka manajemen keuangan merupakan bagaimana keputusan keuangan suatu entitas diambil dengan memanfaatkan data-data keuangan. Sistem informasi keuangan dimanfaatkan oleh manajemen melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pembuatan keputusan, dan pengendalian sebagai upaya tercapai tujuan suatu entitas. Menurut Hasan dan Mauven pada tahun 2004, perbandingan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen meliputi aspek eksternal entitas mengikuti SAK, informasi keuangan objektif, masa lampau, informasi keuangan global, dan independen. Secara lebih rinci seperti pada tabel berikut. Yang pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan termasuk yang pertama adalah eksternal entitas. Yang kedua, mengikuti SAK. Yang ketiga, informasi keuangan objektif. Yang keempat, masa lampau. Yang kelima, informasi keuangan global. Yang keenam, independen. Terus ada juga dari akuntansi manajemen. Yang pertama ada internal entitas. Yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, informasi keuangan dan non-keuangan subjektif. Yang keempat, masa depan. Yang kelima, mendetail. Yang keenam, luas dan multidisiplin. Dari uraian-uraian sebelumnya, jelas bahwa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang disampaikan kepada manajemen internal manajemen.
Hal tersebut terkait dengan penyampaian dan pemanfaatan informasi akuntansi sampai menyajikan dalam laporan entitas. Laporan akuntansi tersebut disampaikan kepada internal untuk bahan manajemen dalam membuat keputusan bisnis. Keputusan bisnis tersebut meliputi tahapan proses manajemen POAC yang dimanfaatkan manajemen dalam mengelola dan mengontrol entitas. Apa sih yang dimaksud dengan POAC? Yang pertama adalah P. P adalah planning, O organizing, A actualing, dan C controlling. Sumber daya keuangan. Manajemen keuangan merupakan metode bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan dalam bidang keuangan dalam upaya pencapaian tujuan entitas. Dan ada juga pendapat dari Compolet dan Descartes mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai bagian dari ilmu akuntansi yang terkait proses identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi akuntansi bagi manajemen internal entitas. Akuntansi manajemen dimanfaatkan oleh manajemen internal entitas sebagai perencanaan, proses informasi, pengendalian operasi, dan pengambilan keputusan. Dan ada juga pendapat dari Purwanti dan Prawironegoro sebagai berikut. Nah, di sini ada ringkasan materi atau kesimpulan. Akuntansi manajemen adalah pemanfaatan informasi dan penerapan akuntansi yang dimanfaatkan oleh manajemen dalam upaya pencapaian tujuan suatu entitas. Sistem informasi akuntansi dimanfaatkan oleh manajemen melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pembuatan keputusan, dan pengendalian suatu entitas. Akuntansi manajemen merupakan sistem informasi akuntansi dimanfaatkan oleh internal dalam upaya pencapaian tujuan entitas. Informasi akuntansi manajemen dimaksud, direncanakan, dan digunakan untuk manajemen internal dalam organisasi untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh entitas. Sedangkan informasi akuntansi keuangan dimaksudkan, direncanakan, dan digunakan untuk pihak eksternal. Akuntansi manajemen merupakan sistem akuntansi yang disampaikan kepada manajemen internal. Hal tersebut terkait dengan penyampaian dan pemanfaatan informasi akuntansi sampai menyajikan dalam laporan entitas. Laporan akuntansi tersebut disampaikan kepada internal untuk bahan manajemen dalam membuat keputusan bisnis. Keputusan bisnis tersebut meliputi tahapan proses manajemen POAC yang dimanfaatkan manajemen dalam mengelola dan mengontrol entitas. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.